Petrus kemudian membereskan masalah ini. Petrus itu kemudian memberikan satu penjelasan berkenaan dengan kepastian kedatangan Kristus yang kedua. Bapak Ibu, saya minta untuk membaca sekali lagi dari ayat yang keempat. Apa yang dikatakan oleh orang-orang ini? Saya bacakan. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Perkataan ini benar atau tidak? Ayat 4, orang-orang itu mengatakan kalimat ini. Kalimat yang dikatakan oleh orang-orang itu benar atau tidak? Bapak Ibu perhatikan bagian yang terakhir. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini salah. Betul? Kenapa? Karena Tuhan sudah pernah menghakimi dunia ini pada waktu zaman Nuh. Maka perhatikan Bapak Ibu, dari kalimat mereka kita bisa langsung tahu, langsung menilai betul orang-orang ini mau membuang suatu fakta, yaitu bahwa Tuhan sudah pernah menghakimi dunia ini. Maka ketika mereka buang penghakiman Tuhan yang pertama, mereka juga menyangkal penghakiman Tuhan yang kedua. Mereka katakan bahwa bumi ini dari dulu sampai sekarang sama aja kayak begini, nggak ada bedanya. Terus kemudian kamu mau bilang Tuhan akan datang menghakimi dunia ini. Mereka menyangkali penghakiman yang pertama oleh air bah, mereka kemudian menyangkali penghakiman yang kedua oleh api. Maka kemudian Petrus langsung memberikan penjelasan berkenaan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Mulai dari ayat yang kelima. Petrus mengatakan sekali lagi, mereka bukan tidak tahu, tapi mereka sengaja tidak mau tahu. Mereka sengaja menekan kebenaran itu, menyembunyikan kebenaran itu. Dan kemudian Petrus memulai argumentasinya. Argumentasinya dimulai dengan firman Allah. Yang memulai dengan Alkitab, dengan kitab suci. Oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Petrus langsung membawa kita kepada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka di sini dikutip lagi, oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Oleh firman Allah, bumi itu bukan kekal. Apa yang kita lihat, yang ada, yang bisa kita lihat ini bukan sesuatu yang sifatnya kekal. Mereka ada karena firman Tuhan. Mereka ada karena diciptakan oleh firman Tuhan. Maka Petrus mengatakan oleh firman Allah itu, langit ada dan bumi ada. Dan kemudian ayat yang ke-6. Dan bahwa oleh air itu, air yang tadinya menguasai bumi, kemudian diatur oleh Tuhan, tapi Tuhan kemudian menghakimi bumi dengan air yang sama. Air yang sudah diatur oleh Tuhan ketika penciptaan hari yang kedua itu, kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi bumi. Air bah itu terjadi pada waktu zaman Nuh. Terus kemudian Petrus melanjutkan di dalam ayat yang ke-7. Kalau langit dan bumi ini ada karena firman, maka nanti karena firman juga langit dan bumi ini akan dihakimi. Maka Bapak Ibu melihat, Petrus itu memberikan satu argumentasi. Dulu langit dan bumi diciptakan oleh Allah dengan berfirman. Firman itu adalah satu firman yang berkuasa, satu firman yang pasti. Dan Tuhan sendiri sudah berfirman bahwa dia akan datang kedua kali. Maka ini juga adalah satu firman yang pasti, satu firman yang berkuasa. Maka Petrus mengatakan, oleh firman yang sama, langit dan bumi yang sekarang itu akan dibinasakan. Langit dan bumi yang sekarang itu akan dihakimi. Dan ketika dihakimi, hasilnya apa? Kebinasaan bagi orang-orang fasik. Dan Petrus melanjutkan argumentasinya. Kamu bilang Tuhan lupa, kamu bilang Tuhan lalai. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-8. Akan tapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Petrus mau mengingatkan jemaat bahwa Tuhan itu bukan seperti manusia. Manusia ketika berjanji, ya kita bisa salah janji. Bukan cuma salah janji. Kita bisa janji yang benar, tetapi kita tidak sanggup menepatinya. Kita bisa janji yang benar, kita ingin menepatinya, tetapi kemudian kita melupakan janji itu sehingga kita akhirnya tidak menepatinya. Atau kita bisa melakukan satu janji, terus kemudian itu adalah janji yang benar dan kita berhasil menepatinya. Nah, maka orang-orang ini memakai argumentasi seperti itu. Lihat, Tuhan itu sudah janji begitu lama tapi nggak datang-datang. Ini Tuhan lupa, ini Tuhan lalai. Tidak. Petrus memberikan satu argumentasi, Tuhan tidak sama dengan manusia. Tuhan tidak dibatas di dalam ruang dan waktu. Tuhan itu tidak lalai. Karena bagi kita lama, 2000 tahun sejak surat ini ditulis sampai zaman kita. Begitu lama 2000 tahun dan belum ada penggenapannya. Terus kemudian kita katakan Tuhan lalai. Tidak. Karena bagi Tuhan 2000 tahun itu apa? Menurut ayat ini, sama seperti 2 hari.